Mardanisati, NIM 19101010510 dari D3 Kebidanan semester 3 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memperagakan senam nifas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Hayu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Syahda. Ibu Syahda, tanggal lahirnya berapa Bu kalau nggak tahu? 3 Januari 1968. Oh begitu, baik. Saya cek rekam medisnya terlebih dulu ya. Sesuai dengan rekam medis ya Bu ya. Ini Ibu kunjungan senam nifas hari ketiga ya Bu, benar? Benar. Baik. Jadi ini nanti Ibu akan melakukan senam nifas hari ketiga, di mana nanti Ibu akan melakukan gerakan senam nifas hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga yang tambahannya hari ini begitu. Nah mungkin Ibu juga sudah mengetahui ya kemarin bahwa senam nifas ini merupakan suatu latihan gerak untuk rehabilitasi pada ibu nifas sedini mungkin, baik secara fisik maupun secara mental untuk kembalinya pada keadaan atau kondisi semula begitu. Nah senam nifas ini memiliki manfaat dan tujuan yang banyak Bu. Di antaranya yang pertama, dapat mempercepat proses pemulihan kondisi ibu, dapat mempercepat proses involusi rahim atau uterus, juga dapat mengembalikan fungsi-fungsi alat reproduksi ibu. Kemudian dapat mencegah terjadinya komplikasi pada masa nifas, dapat melancarkan pengeluaran lohea, dapat memulihkan kekuatan otot-otot seperti otot panggul, otot perut, otot kaki, kemudian dapat merilekskan otot-otot yang digunakan pada saat persalinan kemarin. Selain itu juga dapat menormalkan sendi-sendi yang kemarin melonggar saat persalinan dan kehamilan. Kemudian juga memiliki manfaat psikologis Bu, di antaranya Ibu dapat mengelola stres begitu karena Ibu akan menjadi rileks. Begitu Bu untuk manfaatnya. Nah, mungkin Ibu juga sudah tahu ya mengenai yang tidak boleh melakukan senam nifas ini. Sudah saya jelaskan kemarin? Iya. Sudah ya Bu ya, yaitu orang atau ibu yang memiliki komplikasi pada saat persalinan kemarin, ibu yang memiliki anemia, ibu dengan penyakit riwayat jantung, kemudian ibu dengan kejang begitu. Nah, nanti ibu akan melakukan gerakan senam nifas bersama saya. Nanti akan saya contohkan gerakannya dan saya akan pandu. Nanti jika ada gerakan yang ibu tidak pahami, ibu bisa tanyakan kepada saya. Nanti juga saya akan membenarkan gerakan-gerakan apabila nanti ibu melakukan gerakan yang salah. Begitu ya Bu. Jadi ibu tidak perlu sungkan. Begitu? Baik. Nah sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya Bu. Baik. Nah nanti mungkin untuk melakukan senam nifas ini saya membutuhkan persetujuan dari Ibu, yaitu untuk menandatangani inform consent. Apakah Ibu bersedia melakukan senam nifas ini? Bersedia? Bersedia ya Bu. Baik, kalau begitu Ibu bisa melakukan atau membubuhkan tanda tangan di inform consent senam nifas ini di sebelah sini Bu. Baik, sudah. Terima kasih ya Bu. Nah, jika begitu, nanti sebelum kita melakukan senam nifas, Ibu tidak perlu khawatir mengenai privasi ya Bu. Mungkin Ibu juga merasa khawatir ya. Nanti ruangannya itu sudah tertutup dan aman, jadi Ibu tidak perlu khawatir mengenai privasinya. Kemudian sebelum kita melakukan senam nifas, saya akan mengukur atau mengecek tanda-tanda vital Ibu ya, meliputi tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi. Begitu ya Bu ya. Saya mulai dengan tekanan darah dulu. Boleh tolong disisingkan lengannya? Saya bantu? Bisa? Bisa. Baik. Pasangkan ya Bu.
Bu. Kemudian mungkin sambil saya mengecek pernafasan Ibu, Ibu bisa menjepit untuk termometer ini di ketiak ya. Silahkan menjepit di ketiak. Baik. Nah, sekarang saya akan mengukur pernafasan Ibu ya. Silahkan Ibu untuk berbaring, rileks saja. Ibu tadi diantar siapa ke sini? Sendiri. Sendiri. Oh, suaminya di rumah ya? Iya. Bayinya bersama siapa, Bu? Ada itu mbaknya. Sama mbaknya. Baik, sudah. Pernafasannya juga normal ya, Bu ya? Tekanan darahnya tadi normal ya? 120/100. Kemudian suhunya normal ya Bu ya, 36,5. Kemudian saya akan mengukur nadi Ibu ya. Nadi Ibu normal ya Bu ya. 80 kali per menit. Baik. Untuk pernafasannya tadi 12 kali per menit, normal semua ya Bu ya. Baik, keadaan vital Ibu normal, tanda-tanda vital Ibu normal, jadi Ibu dapat melakukan senam nafas ini bersama saya. Mungkin sebelumnya saya akan siapkan tempat dan alat-alat terlebih dahulu ya. Ibu silahkan untuk tunggu di sini. Baik. Ibu, mari ikut saya, sudah saya siapkan tempat dan alatnya. Baik. Mari. Mari Bu. Nah, silakan Ibu berbaring di sebelah sini ya. Baik. Sudah nyaman Bu posisinya? Sudah nyaman ya? Sudah. Baik, ini nanti kita akan melakukan gerakan senam nafas hari pertama dulu. Yaitu yang pertama ada latihan pernafasan iga-iga. Kita mulai ya Bu, Ibu bisa melihat saya ya. Jadi latihan pernafasan iga-iga ini berfungsi untuk agar Ibu mendapatkan oksigen lebih banyak, begitu Bu. Posisinya Ibu, kaki Ibu ditekuk, kemudian tangannya dikepalkan, diletakkan di perut, di bawah iga-iga. Selanjutnya Ibu tarik nafas melalui hidung dengan mengembangkan iga-iga, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut sehingga iga-iga mengempis. Kita lakukan sebanyak 15 kali ya Bu. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Selanjutnya kita akan melakukan latihan pergelangan kaki Bu. Jadi posisinya tidur terlentang ya Bu. Kakinya diluruskan, dirapatkan, tangannya diletakkan di kedua sisi kanan dan kiri tubuh.
Kemudian latihan ini berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah ibu, begitu. Dan juga untuk mencegah terjadinya pembengkakan pada kaki. Kita mulai dari dorsifleksi dan plantar fleksi ya Bu. Di mana posisinya sama seperti ini. Telentang, kaki lurus dan rapat, tangan di samping kanan dan kiri tubuh, kemudian telapak tangan ditarik keluar. Ya, benar sekali Bu, seperti itu. Lalu ditekuk ke dalam. Ya, kita lakukan sebanyak 6 kali hitungan atau gerakan ya Bu. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Bagus Bu. Kemudian kita akan melakukan inversi dan eversi atau gerakan ke kanan dan ke kiri. Posisinya masih sama Bu. Tidur. Kemudian kakinya diluruskan, dirapatkan, tangannya di samping kanan dan kiri tubuh. Lalu kita gerakkan pergelangan kakinya ke kanan dan ke kiri. Kita mulai ke kanan terlebih dahulu. Kita akan melakukan 6 kali hitungan ya Bu. Kita mulai 1. Benar Bu, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Bagus tuh. Kemudian kita akan melakukan sirkumduksi Bu, atau gerakan ke dalam dan keluar. Posisinya masih sama seperti ini. Lalu kita akan melakukan gerakan ke dalam dulu ya Bu. Jadi telapak kakinya dihadapkan, kemudian lakukan gerakan ke bawah, ke samping, kembali lagi. Kita lakukan sebanyak 6 kali gerakan ya Bu. Kita mulai. 1, iya Bu, benar. 2, benar Bu, lanjutkan. 3, 4, 5, 6. Cukup. Kemudian kita akan melakukan gerakan yang keluar Bu, seperti tadi namun berlawanan. Jadi telapak kaki dihadapkan, lalu gerakkan keluar ke samping, kembali lagi. Seperti ini ya Bu. Kita lakukan sama seperti tadi 6 kali hitungan. Mulai Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Bagus Bu. Kemudian kita lanjut ya. Selanjutnya adalah latihan kontraksi ringan otot perut dan dada Bu. Ini berfungsi atau bertujuan atau memiliki manfaat untuk memulihkan dan mengembalikan kekuatan otot perut dan dada, begitu, serta merilekskan otot-otot perut dan dada, gitu ya Bu. Posisinya kita masih sama, tidur terlentang, kemudian kakinya lurus, dirapatkan, kemudian tangan masih di samping kanan dan kiri tubuh, lalu kepalanya ditundukkan, kemudian pantatnya ditarik ke dalam, kemudian perutnya dikempiskan Bu, sehingga pantatnya tadi tidak menyentuh matras, punggungnya yang menyentuh matras. Gitu Bu, kita tahan, kemudian kita lepaskan perlahan. Ya benar begitu. Kita lakukan 3 kali ya Bu ya. Baik, kita mulai. 1, 2,
3. Ya, benar sekali Bu. Nah, itu tadi untuk gerakan senam nifas seri pertama Bu. Kita lanjutkan pada gerakan senam nifas seri kedua ya Bu. Jadi yang pertama ada latihan otot perut Bu. Latihan ini berfungsi atau memiliki manfaat untuk memulihkan kekuatan otot-otot perut. Begitu. Caranya atau posisinya, kita tidur terlentang, kemudian tangan diletakkan di samping kanan dan kiri kepala Bu. Ya, seperti itu. Baik, saya akan geser ya Bu. Kemudian dagu menempel pada dada Bu. Kemudian salah satu kaki, kita mulai dari kaki kanan terlebih dahulu ya. Kita angkat perlahan-lahan dalam 8 kali hitungan Bu. Nanti ketika kakinya diangkat perlahan, nanti dagu yang menempel pada dada ini akan lurus perlahan kembali ke posisi semula. Begitu Bu. Baik. Kita mulai ya, dari lurus. Kita tambahkan. Kita mulai angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita gantian ke kaki sebelah kiri ya Bu. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar sekali Bu. Mungkin bisa kita ulangi ya Bu ya. Sekali lagi kita mulai dari kaki kanan dulu. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus Bu. Kemudian kita lanjut untuk pelatihan kaki ya Bu. Posisinya masih sama seperti ini. Kita tidur terlentang, tangan berada di samping kanan dan kiri kepala. Kemudian kita tekuk kakinya Bu, setengah tinggi. Pahanya menempel, saling menempel. Kemudian kita gerakkan ke kanan dan ke kiri ya Bu, dengan 8 kali hitungan. Kita mulai gerakkan ke kanan dulu setengah rendah. Jadi tidak sampai menyentuh mata, hanya setengahnya saja. Baik, kita mulai ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu Bu, kita lakukan sebanyak 5 kali ya. Kita ulangi ya, mulai. Sudah siap Bu? Siap. Diangkat, ya, menempel padanya. Baik, kita mulai ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 5 kali ya Bu? Ya. Baik, kemudian gerakan tadi, atau latihan kaki tadi untuk agar Ibu terhindar dari varises, begitu Bu. Jadi bisa menghindarkan Ibu terkena varises. Kita lanjutkan ya Bu. Pada latihan menguatkan atau mengencangkan atau memperkuat otot dada. Kita bisa dengan posisi berdiri atau duduk Bu. Kita duduk saja ya. Baik, kemudian kita akan melakukan gerakan yang tadi saya bilang, yaitu latihan memperkuat otot dada Bu. Jadi posisinya bisa duduk, bisa berdiri. Kita duduk saja ya Bu. Kemudian tangannya diletakkan pada kedua lengan, sehingga lengan
kanan, begitu Bu. Sampai dirasa otot-otot dada itu bergerak atau mengencang, begitu Bu. Kita lakukan ya sebanyak 8 kali hitungan dengan 2 kali gerakan, begitu. Kita mulai, baik, 1, 2, 3, 4, rasakan Bu otot dadanya. 7, 8. Kita lakukan lagi, sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Baik Bu. Nah itu tadi Bu, untuk latihan memperkuat otot dadanya. Selanjutnya kita akan melakukan latihan atau senam nifas. Gerakan senam nifas hari ketiga ini, yaitu tadi sudah kita lakukan yang gerakan hari pertama dan hari kedua. Kemudian sekarang kita akan melakukan gerakan yang hari ketiga, yaitu latihan mengembalikan bentuk dan posisi rahim. Posisinya ibu harus telungkup, kemudian bantal diletakkan pada perut bagian bawah Bu. Jadi sini untuk menyangga perut bagian bawah. Ya benar Bu. Kemudian tangan diletakkan di bawah bantal sedikit menekuk. Mungkin saya akan geser ya Bu. Tangannya dimasukkan di bawah bantal Bu. Iya, yang sini juga benar. Kemudian posisi kepala bisa menghadap ke kanan atau ke kiri, senyamannya Ibu. Nah, seperti itu Bu, benar. Ini kita lakukan selama 5 menit atau 20 menit atau sampai Ibu merasa mulas ya Bu. Jadi nanti ketika Ibu sudah merasa mulas, Ibu bisa menghentikan atau Ibu bisa berhenti melakukan latihan ini. Begitu nanti bilang kepada saya ya Bu jika sudah merasakan mulas, begitu ya Bu. Mari kita mulai. Nah Ibu, itu tadi untuk senam nifas hari ketiga ini, di mana Ibu sudah melakukan gerakan senam nifas hari pertama, kedua, dan ditambah hari ketiga ini. Semoga Ibu setelah melakukan senam ini menjadi lebih fresh lagi ya Bu ya, jadi lebih rileks. Mungkin Ibu bisa, apa yang Ibu rasakan saat ini, apakah sudah terasa? Iya, terasa lega, terasa Sudah enak. terasa? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah mungkin untuk senam nifas kita kali ini bisa kita cukupkan ya Bu ya. Mari kita membaca hamdalah bersama Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.